warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kafka Navia Azizah. Dan saya Rehan Marvela. Kami dari kelompok 4 sebagai narator. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Laila Agustin, yang kedua ada Vanessa May, dan yang ketiga ada Octavia Raras, yang terakhir ada Kelvin Andrian. Di sini, kami akan membawakan sebuah kisah perjuangan besar dari tanah Minangkabau. Kisah tentang keberanian, perbedaan, dan semangat menegakkan kebenaran. Inilah kisah Perang Padri, sebuah perang yang mengguncang Sumatera Barat di awal abad ke-19. Perang Padri merupakan salah satu peristiwa besar dalam sejarah Indonesia yang terjadi di Sumatera Barat, tepatnya di wilayah Kerajaan Pagaruyung. Perang ini berlangsung cukup lama, yaitu dari tahun 1821 hingga 1838. Kaum adat adalah para bangsawan dan masyarakat Minangkabau yang masih memegang teguh adat istiadat leluhur. Sementara itu, kaum Padri terdiri dari para ulama dan umat Islam yang ingin menerapkan ajaran Islam secara murni dalam kehidupan masyarakat. Perselisihan ini berawal sekitar tahun 1803, ketika tiga tokoh yang baru pulang dari Mekah, yaitu Haji Miskin, Haji Sumani, dan Haji Piobang berkeinginan memperbaiki moral masyarakat Minangkabau yang saat itu masih melakukan kebiasaan seperti berjudi, sabung ayam, dan minum-minuman keras. Namun, keinginan mereka ditolak oleh kaum adat karena dianggap mengancam budaya lokal. Bertentangan pun tak bisa dihindari. Masyarakat Minangkabau terbelah menjadi dua kubu besar, yaitu kaum adat dan kaum Padri. Ketegangan makin meningkat setelah 8 tokoh ulama yang dikenal dengan sebutan Harimau Nan Salapan, diantaranya Tuanku Nan Renceh dan Tuanku Padang Luar, berusaha meminta Raja Pagaruyung Sultan Arifin Muningsyah agar kaum adat meninggalkan kebiasaan yang bertentangan dengan Islam. Dalam kondisi terdesak, kaum adat meminta bantuan kepada Belanda pada tahun 1821. Belanda pun memanfaatkan kesempatan ini dan menjadikan bantuan itu sebagai alasan untuk ikut campur dalam urusan Minangkabau. Perlawanan kaum Padri yang dipimpin oleh Tuanku Pasaman dan Tuanku Nan Renceh berlangsung sengit. Belanda sempat beberapa kali mengalami kekalahan dalam pertempuran di Baso dan Lintau. Namun, karena kekuatan militer Belanda jauh lebih besar, kaum Padri harus mundur ke pedalaman. Pada tahun 1825, Belanda yang sedang kewalahan karena juga terlibat dalam Perang Diponegoro di Jawa, akhirnya mengajak damai kaum Padri. Melalui perjanjian masang, terjadi gencatan senjata antara kedua belah pihak. Tokoh penting dalam perjanjian ini adalah Tuanku Imam Bonjol, pemimpin karismatik kaum Padri. Setelah perjanjian tersebut, Tuanku Imam Bonjol berusaha menyatukan kembali kaum adat dan kaum Padri yang sebelumnya berseteru. Akhirnya, mereka bersepakat dalam plakat Puncak Pato di Bukit Marapalam dengan semboyan terkenal, Adat Basandi Syarak, Syarat Basandi Kitabullah, yang artinya adat Minangkabau berlandaskan pada ajaran Islam. Namun, kedamaian itu tidak berlangsung lama. Ketika kekuatan Belanda pulih setelah Perang Diponegoro usai, mereka kembali ke Sumatera Barat dengan tujuan menguasai perkebunan kopi di wilayah pedalaman Minangkabau. Belanda membangun benteng baru bernama Fort de Kock di Bukit Tinggi dan mulai menyerang daerah-daerah penghasil senjata seperti Pandai Sike. Serangan demi serangan memaksa kaum Padri mundur, tetapi pada tahun 1833, mereka bangkit dan berhasil membuat kejutan besar, serangan mendadak terhadap benteng-benteng Belanda. Untuk pertama kalinya, kaum adat dan kaum Padri bersatu melawan penjajah. Inilah titik balik di mana musuh lama akhirnya menjadi sekutu demi melawan penjajah asing. Belanda yang kewalahan akhirnya mengeluarkan plakat panjang berisi janji palsu bahwa mereka datang hanya untuk berdagang dan menjaga keamanan. Namun, kenyataannya, Belanda terus memperluas kekuasaan dan memaksa penduduk menanam serta menjual kopi hanya kepada mereka.
Puncak pertempuran terjadi di Benteng Bonjol, markas pertahanan Tuanku Imam Bonjol. Selama berbulan-bulan, Belanda mengepung wilayah itu dan memblokade seluruh jalur logistik. Meski kaum Patri melakukan perlawanan gigih dengan taktik gerilya, akhirnya Bonjol jatuh pada 25 Oktober 1837 dan Tuanku Imam Bonjol ditangkap. Ia kemudian dibuang ke Manado hingga wafat di pengasingan. Sementara itu, benteng terakhir kaum Patri di Dalu-Dalu yang dipimpin Tuanku Tembusai akhirnya jatuh pada 28 Desember 1838. Meski berakhir dengan kekalahan, Perang Patri meninggalkan banyak pelajaran berharga. Yang pertama, perang ini menunjukkan semangat perjuangan dan persatuan rakyat Minangkabau dalam melawan penjajahan. Yang kedua, lahirnya kesepakatan adat dan agama yang saling melengkapi, menjadi dasar penting bagi kehidupan masyarakat Minangkabau hingga kini. Dan yang ketiga, Perang Patri menegaskan bahwa perpecahan di antara sesama anak bangsa hanya akan dimanfaatkan oleh penjajah. Dari Perang Saudara, rakyat Minangkabau akhirnya sadar bahwa persatuan adalah kekuatan terbesar untuk melawan penjajahan. Semangat itulah yang terus hidup dan menjadi inspirasi perjuangan bangsa Indonesia di masa-masa berikutnya.